Hakan dan keluarganya ingin aku datang ke Turki. Kita bertemu pertama kali yaitu di Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku, Gusni Hakan. Perkenalkan, yang belum kenal aku, perkenalkan. Namaku Gusni. Aku berasal dari Jambi, Indonesia. Dan ini İsmim Hakan, soy ismim Demir. Türk'üm. Türkiye'de yaşıyorum. Erzurum doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Ini Hakan dari Istanbul, Turki. Yes. Untuk video kita kali ini, kita akan membahas bagaimana pertama kali kita bertemu. How we meet the peace. Kita bertemu pertama kali yaitu di aplikasi Facebook. Pertama kali kita bertemu yaitu di aplikasi Facebook. Saat itu kita ketemunya secara kebetulan. Yang nge-add aku duluan itu adalah dia. Dan dia juga yang mengirim aku pesan untuk pertama kali. Dia ngirim pesan di Messenger, say hi, ya. Yes. Tidak pernah aku respon selama 1 bulan. Cuman dianya selalu mengirim aku, hi, how are you? What is your name? Where are you from? Always like that, ya, you say. You call me ya. Dan dia selalu nelpon aku di video call in Messenger Facebook, tapi tidak pernah aku angkat. Sebulan setelah itu, aku merespon dia, dan di saat itu dia dia mengirim aku pesan lagi, hai, dan aku jawab hai. Setelah itu lanjutlah percakapan kita di Facebook. Nah, saat itu juga aku pertama kali bicara sama dia, dan ternyata orangnya asik juga. Obrolan kita berlanjut selama 3 bulan. Selama 2 bulan sebelumnya aku tidak pernah melihat wajahnya, guys. Wajahnya, kenapa? Karena aku tidak suka melihat profilnya. Profilnya itu menggunakan kumis seperti ini, guys, seperti orang Afghanistan gitulah. Jadi aku sama sekali tidak tertarik kepadanya. Tapi setelah dia selalu berusaha untuk menelpon, video call, setelah itu chat, kita ngobrol-ngobrol. Akhirnya aku merasa tidak enakan. Di saat dia nelpon aku di video call, aku mencoba untuk mengangkatnya. Karena aku pikir apa salahnya aku melihat dia untuk pertama kali gitu. Nah, di saat aku menjawab video callnya, tada, ternyata orangnya begini, guys. Kumisnya hilang. Ternyata orangnya ganteng. Menurut aku ya. You are handsome? Yes. Why? Oke. Nah, setelah 2 bulan aku melihat dia, akhirnya pelan-pelan kita ngobrol, jauh ngobrol. Saat itu kita hanya berteman, ngobrol biasa gitu. Setelah 3 bulan kita ngobrol, dia mengajak aku untuk menikah. Ya kan? Yes. You say to me, will you marry me? Yes. Gitu. Jadi aku, dia ngajak aku nikah.
di saat dia mengungkapkan perasaannya, mengungkapkan keinginannya seperti itu, aku tertawa dan aku merasa tidak percaya guys, karena aku tidak tahu dia berada di mana, dia di ujung dunia nyata atau enggak, aku tidak tahu, karena kita cuma kenal di dunia maya, tapi bukan aplikasi pencarian jodoh ya guys, di Facebook. Setelah itu berbagai alasan aku bilang tidak punya uang, aku bilang aku sibuk kerja, aku bilang semuanya, tapi dia tetap gigih, dia ingin menikah denganku. Akhirnya dia memperkenalkan aku pada ibunya dan dia meminta ibunya untuk berkata kepadaku untuk menyampaikan niat dia untuk menikah denganku, gitu guys ceritanya. Nah setelah itu aku setiap hari ya, everyday ya, you call me ya. Yes. Ya setiap hari kita teleponan, bicara dengan ibunya, bicara dengan keluarganya, ya WhatsApp itu kita sudah tukar nomor WhatsApp ya, dan pas yakinnya, sebenarnya aku yakin itu di saat dia terkena virus corona. Dia libur kerja 2 minggu dan dia harus karantina mandiri di rumah. Nah di saat itulah kita berkomunikasi terlalu sering lah, dalam sehari itu berkomunikasi full. Aku kerja, pulang kerja, aku stay di rumah dan komunikasi dengan dia hingga sore, hingga larut malam. Saat itulah aku tahu bahwa dia ternyata orangnya baik. Tapi pikiran aku saat itu masih belum sepenuhnya memikirkan kalau dia itu adalah orang baik. Aku mencoba untuk ngetes dia, jadi aku bilang oke, kalau kamu mau menikah denganku, ayo kita menikah di Indonesia, di negaraku. Nah setelah dia mau mengurus semuanya, ternyata Indonesia belum buka untuk warga negara asing guys. Jadi Indonesia saat itu penerbangan internasional, kedatangan warga negara dari luar, warga negara asing itu ditutup, tidak ada sama sekali. Jadi alasan aku juga untuk menolak dia secara pelan-pelan, padahal sebenarnya aku sudah tahu kalau dia itu orang baik. Cuman menurutku untuk menikah, menurutku kalau wanita menikah itu sebaiknya laki-laki yang datang gitu. Tapi setelah lama-lama menunggu, Indonesia juga belum buka, ada sekitaran 1 bulan lah gitu. Nah jadi aku cari informasi juga belum ada kepastian dari pemerintah Indonesia. Jadi Hakan dan keluarganya, yaitu dia ingin aku datang ke Turki, menikah di Turki, dan setelah menikah di Turki kita pergi ke Indonesia dan menikah di Indonesia dengan adat Indonesia. Setelah aku pikir-pikir dan alasan dia tepat, karena Indonesia tidak buka untuk turis, apa salahnya aku datang ke Turki dan menikah di Turki. Itu guys ceritanya. Akhirnya aku memutuskan untuk menikah di Turki. Itu guys. Dan akhirnya aku sekarang berada di Turki dengan status yang baru. Dan Hakan sekarang menjadi mantan pacar guys. Begitulah cerita pertama kali kita bertemu, dan sekarang aku sudah berada di Turki dengan status baru dan aku sudah menikah. Oke, terima kasih sudah menonton video kita. Tunggu video kita selanjutnya ya. Bye bye. Bye bye, good night. Görüşürüz.